Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman yang berbahagia dimanapun kalian berada. Ya, puji syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan yang sehat walafiat. Ya, langsung saja pada malam hari ini kita akan kedatangan tamu spesial dari negeri tetangga. Tentunya kegiatan pada malam hari ini adalah PPI Talk dengan mengundang PPI Turki. Ya, sebelum memulai kegiatan, mungkin kita bisa mendengar 1-2 patah kata dari Menteri Hubungan Luar BEM Universitas Airlangga, Mas Ramadan Pambayung. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, halo teman-teman semuanya. Ini cukup ramai ya malam hari ini. Jadi berkaitan dengan apa yang kita lakukan di malam hari ini, tentunya sudah disampaikan sama moderator sebelumnya, di mana Mas Hanif sudah menyampaikan bahwa agenda di malam hari ini itu adalah PPI Talks Live Series, yaitu program dari Kementerian Hubungan Luar yang tentunya ketika kita ada program PPI Talks ini nantinya, rencana kedepannya kita akan membicarakan banyak hal berkaitan dengan bagaimana beasiswa ke luar negeri, kemudian mungkin bisa membicarakan dengan culture yang ada di luar negeri, dengan mengundang PPI di berbagai negara tentunya. Dan hal ini cukup menarik karena apa? Karena tidak dapat dipungkiri bahwa akan banyak sekali hal-hal yang dapat kita diskusikan melalui tamu ataupun pembicara-pembicara yang cukup keren tentunya di berbagai negara. Dan memang track record mereka juga sangat bagus, baik dalam bidang akademiknya, kemudian dari sisi organisasinya. Tentunya pada malam hari ini seperti apa yang sudah disampaikan oleh moderator sebelumnya, bahwa di kesempatan malam hari ini kita akan berbincang lebih banyak dengan PPI Turki, yaitu nanti Mbak Zulfa, yaitu Mbak Zulfa ini selaku Sekretaris Jenderal PPI Turki yang baru terpilih gitu kan. Nah, harapannya teman-teman semuanya dapat mengikuti dengan seksama acara PPI Talks Live Series di pada malam hari ini, sehingga mendapatkan insight-insight baru seperti apa yang tadi sudah diutarakan, bahwa akan banyak sekali topik-topik yang kita bicarakan mengenai bagaimana kita dapat menempuh pendidikan di luar negeri, kemudian beasiswa apa sih yang bisa kita tempuh gitu kan. Nah, kemudian juga bagaimana culture yang ada di Turki itu sendiri. Dan tentunya kita akan jauh lebih mengenal bagaimana organisasi Perhimpunan Pelajar Indonesia itu yang ada di berbagai negara. Nah, mungkin itu sambutan yang bisa saya berikan dari Kementerian Hubungan Luar. Dan selebihnya saya harap teman-teman bisa mengikuti dengan seksama tentunya, sehingga bisa mendapatkan insight-insight yang cukup luar biasa dari pembicara yang kita hadirkan di malam hari ini. Nah, adapun nanti yang menjadi moderator di PPI Talks pada malam hari ini itu adalah Hanif Ibrahim, yaitu staf dari Kementerian Hubungan Luar. Kemudian juga pembicaranya adalah Mbak Zulfa selaku Sekretaris Jenderal PPI Turki terpilih. Nah, mungkin ini sambil menunggu waktu, gitu kan? Sambil menunggu waktu kita juga bisa bisa berbincang-bincang lebih banyak lagi atau menyapa moderator gitu kan. Dan untuk waktu dan tempat bagi moderator, saya persilahkan. Ya, kembali lagi bersama saya teman-teman. Nah, sebelumnya mungkin tadi saya belum sempat untuk memperkenalkan diri. Nama saya Hanif Ibrahim. Saya sebagai staf Kementerian Hubungan Luar BEM Universitas Airlangga tahun 2021. Nah,
sebelumnya saya ingin tanya, ini teman-teman gimana nih hari pertama kuliah rasanya? Monggo bisa disampaikan di kolom komentar. Saya ingin melihat bagaimana perasaan teman-teman untuk kuliah daring setelah sekian lama daring dan kita daring lagi. Ya. Nah, ini saya lihat di kolom komentar ada sudah banyak yang bergabung. Selamat datang juga Mas Rova dan Mina selaku Menteri Koordinator Internasionalisasi dan Digitalisasi. Ya. Nah, ini teman-teman dari mana saja? Apakah ada yang dari seluruh Indonesia kan? Seluruh mahasiswa Universitas Airlangga. Monggo. Salam dari kampus Latifah, Mubarokiyah, Suryalaya, Tasikmalaya. Ya. Salam juga dari Universitas Airlangga. Kuliah hari pertama, dah ada tugas. Ya mungkin tugas-tugas ini apa ya, rasanya berat, tapi nanti ketika kita sudah menjadi alumni akan ada rasanya kita akan rindu, kangen dengan tugas-tugas yang diberikan oleh para bapak dan ibu dosen kita sekalian. Nah, kira-kira teman-teman kalau mendengar kata Turki, apa sih yang terpikir di dalam otak teman-teman? Mungkin bisa ditulis di kolom komentar. Wow, Turki itu warna benderanya merah. Oh, kerajaannya Mas. Kerajaan apa ya yang ada di Turki? Ya, mungkin yang belum mengerti kegiatan pada malam hari ini, saya ingin mengetik dahulu judul dan akan saya pin agar teman-teman yang baru bergabung bisa mengerti. Nah, ini ada yang mengatakan beasiswa. Nah, boleh banget. Nanti kita akan bincang-bincang dengan narasumber yang sebentar lagi akan hadir di tengah-tengah kita tentang beasiswa. Dan pastinya beasiswa tersebut benar-benar menarik nih. Selain itu, kegiatan pada malam hari ini, PPI Radio juga akan berlanjut ke seri-seri berikutnya. Tentunya harapan kami sebagai panitia ingin memberikan early exposure terhadap teman-teman. Jadi teman-teman khususnya sarjana di UNER ini punya gambaran ke depan mau berkiprah di dunia internasional di negara mana aja. Nah, salju. Benar sekali, di Turki juga memiliki salju yang notabene di Indonesia hanya beberapa daerah saja yang bersalju. Nah, ada juga yang mengatakan Konstantinopel. Ya, boleh juga. Itu juga salah satu yang dekat dengan Turki. Nah, ini ada yang mengatakan kebab Turki. Ya nanti kita juga akan cerita tentang kuliner yang ada di Turki. Ya. Nah, ya. Teman-teman di sini juga. Halo, Ya, assalamualaikum. selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak Zulfa. Iya, selamat malam. Di sini masih Bagaimana? sore. Oh, iya, sekarang di Turki kita memiliki selisih 4 jam ya? Iya, 4 jam, benar-benar. Selamat sore di Turki. Mm-mm. Juga salam hormat dari teman-teman di Universitas Airlangga kepada seluruh teman-teman di PPI Turki. Ya. Sebagai informasi, pada malam hari ini kita seharusnya mengundang Mbak Hilda selaku Ketua PPI terpilih tahun 2021. Namun karena
ada kegiatan yang sangat tidak bisa ditunda, yaitu pelantikan beliau, maka beliau mendelegasikan kegiatan ini kepada Mbak Zulfah yang berlaku juga sebagai sekretaris jenderal ya Mbak? Bukan, sekretaris. Sekretaris aja, Oh bukan sekjen. sekretaris. Iya, Oh sekretaris umum. sekretaris di PPI Turki. Nah kalau mau membaca sedikit kurikulum vitae dari Mbak Zulfa ini benar-benar eh, luar biasa. Beliau S1-nya ada di IPB University dengan berbagai prestasi ini. Nah, supaya kita lebih mengerti, lebih baik Mbak bisa deh menjelaskan sedikit tentang siapa sih Mbak Zulfa itu? Monggo Mbak. Oh gitu ya, langsung aja ya ini. Ya. Ya, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya saya menyampaikan ini apa salam ya dari Mbak Hilda dan permintaan maaf karena Mbak Hilda tidak bisa menghadiri kegiatan ini gitu ya, karena pada saat yang sama juga sebenarnya ini kita sedang ada musyawarah PPI Turki gitu. Jadi sedang mau dilantik Mbak Hilda saat-saat sekarang ini gitu. Ya, perkenalkan, nama saya Zulfa. Saya aslinya dari Solo, S1-nya di Bogor IPB, dan sekarang sedang menempuh pendidikan S2 untuk jurusan hortikultura, tanaman sayuran dan buah gitu di Selçuk University di Kota Konya. Kota Konya ini jaraknya sekitar 10 jam dari Istanbul. Kan yang terkenal Istanbul ya. Ya, jaraknya segitulah, seperti Solo Jakarta gitu. Terus apalagi ya? Itu mungkin ya background sedikit. Ya. Nah, ini ceritanya itu bagaimana sih Mbak kok bisa terpikirkan Turki gitu? Kok bisa terpikirkan Turki ya? Ya, biasalah ya dulu waktu misalnya lulus S1 memang punya cita-cita untuk lanjut S2. Kita daftar beberapa, saya daftar beberapa beasiswa, dan kenapa saya juga akhirnya mendaftar ke Turki karena untuk pertanian dan hortikultura gitu ya. Itu Turki sangat bagus gitu. Dan di kota saya kebetulan saya dapat di Konya ini pertaniannya dan apa ya? Produk intinya pertanian dan sektor pertanian di kota ini tuh yang paling bagus gitu. Jadi ya itu maksudnya gimana ya? Karena sesuai dengan kebutuhan saya, akhirnya saya memutuskan memilih Turki gitu. Itu sih kenapa memilih Turki. Itu sih. Baik-baik. Tadi Mbak juga bilang tentang hortikultura. Nah, Ya, iklim hortikultura. Iya, hortikultura. iya. Nah, eh, bagaimana sih perbedaan iklim antara Indonesia yang cenderung tropis dengan di Turki nih? Mm-mm. Iya, ini beda banget ya, di Indonesia itu tropis. Ini kok saya malah jadi cenderung cerita tentang pertanian ya, Mas. Nanti. Jadi kalau misalnya di Indonesia itu tropis, jadi kita tahu tanamannya bisa tumbuh terus gitu ya. Sementara di sini 4 musim gitu kan, ini jadi tantangan dan saya tertarik untuk mempelajarinya gitu kan. Akhirnya karena di sini 4 musim, tentu sangat beda di sini kayak gitu. Dan gimana nih terkait dengan ya nanti 4 musim ini buat kita sendiri pelajar sangat mempengaruhi kehidupan kita, kayak misalnya musim dingin apa aja kebutuhan kita nanti beda nih, pelajar-pelajar yang datang waktu musim dingin, pelajar-pelajar yang kuliahnya nanti di musim panas, nah itu beda lagi nanti kebutuhan-kebutuhan kita gitu. Itu sih kenali dulu ya, berarti pelajari iklim negara mana yang akan kalian tuju itu harus dipelajari gitu. Nah, baik. Eh, Juga mungkin pertanyaan yang banyak di benak pikiran orang-orang. Bagaimana sih cara kuliah di Turki? Apakah seperti di Indonesia yang ada jalur undangan, jalur tes SBMPTN, jalur mandiri, dan lain sebagainya? Nah, kalau di Turki, kalau untuk mahasiswa Turkinya sendiri buat ke universitas itu sama kayak di Indonesia, ada yang namanya SBMPTN ya, yang ujian tulis rame-rame. Nah, itu. Tapi kalau buat kita nih orang asing, kita bisa berbagai macam jalur gitu. Bisa jalur mandiri, kita datang sendiri ke univnya, bukan datang sih, maksudnya ngisi
ngisi aplikasi di website secara mandiri itu juga bisa gitu. Lalu ada jalur beasiswa kayak gitu. Nah, beasiswa ini banyak juga gitu kan, dari misalnya dari Kementerian Agama atau dari YTB, Turki Burslari, yang teman-teman tahu ya, yang populer di Indonesia. Nah, itu. Jadi bisa mandiri, bisa jalur beasiswa gitu. Nah, ngomong-ngomong nih, barusan ada yang menanyakan di kolom Q&A. Dulu daftar beasiswa YTB kah Kak atau beasiswa yang lain? Nah, Mungkin kebetulan ya langsung jawab ya. Mohon maaf nih, nggak apa-apa ya. yeah. Kebetulan alhamdulillah saya award di YTB tahun 2018 gitu. Jadi ya pakai YTB gitu. Atau mau dilanjutin nih YTB-nya gimana? Ya, boleh juga, kan penasaran YTB itu singkatannya itu apa atau cara pendaftarannya itu bagaimana. Mungkin Gimana kan gitu. teman-teman adik-adik S1 di sini ingin mengikuti kiprahnya seorang Mbak Zulfa yang bisa menjadi awardee beasiswa. Oh gitu ya. Iya, jadi kalau beasiswa YTB ini beasiswa dari pemerintah Turki, fully funded. Jadi kita cuma tinggal bawa koper aja sama persiapan diri buat kesini. Jadi itu emang beasiswa yang paling enak lah, paling makmur kalau buat mahasiswa-mahasiswa yang dapat beasiswa di Turki kayak gitu. Nah, ini beasiswanya eh, ada buat S1, S2, dan S3 kayak gitu. Terus mencakup semua, biasanya kan ditanya ya mencakup apa aja, pokoknya udah fully funded, jadi termasuk asuransi, asrama, terus biaya kuliah dan biaya kursus bahasa Turki 1 tahun kayak gitu gitu. Terus apalagi ya, oh ya, pembukaannya biasanya sekitar Januari dan Februari. Ini untuk yang pendaftaran tahun ini kebetulan baru aja ditutup kemarin tanggal 20 Februari. Jadi teman-teman yang mau daftar bisa nih persiapan dulu sekarang. Nanti sekitaran Desember Januari pantengin terus itu Instagramnya atau websitenya YTB Turki Burslari. Nah, itu nanti di situ bakalan diupdate terus kapan akan dibuka. Kalau tahun ini kemarin 10 Januari 10 Januari dibuka sampai 20 Februari ditutup. Jadi baru beberapa hari yang lalu sih ditutupnya gitu. Itu sih. Dan ini beasiswanya ini seluruh dunia. Jadi kita sebenarnya juga seleksi bareng-bareng sama orang-orang di negara-negara lainnya gitu. Baik-baik. Menarik. Mungkin selain beasiswa YTB, ada beasiswa apa lagi nih yang bisa kita dapatkan? Oh iya. Ada juga yang namanya beasiswa dari Kementerian Agamanya Turki, namanya TDV. Nanti teman-teman bisa searching di Google TDV. Nah, itu beasiswanya sama seperti YTB, tapi besaran dan fasilitasnya berbeda. Karena ini kan dari Kementerian Agama. Jadi memang nanti diasramakan sama teman-teman yang beasiswanya serupa. Kalau kita, misalnya teman-teman YTB diasramakannya dengan orang-orang Turki lainnya yang sangat beragam gitu ya. Ya kayak kita mungkin asrama di UNER ada asrama nggak? Ya pokoknya kayak gitulah asrama mahasiswa. Nah, tapi kalau misalnya beasiswa TDV ini, nanti asramanya bareng sama teman-teman TDV juga, dan di sana ada pelajaran diniyahnya. Iya ya, diniyah ya, agama, ada ekstra pelajaran agama kayak gitu. Dan untuk besaran beasiswa bulanannya sedikit berbeda gitu. Tapi kelebihannya beasiswa TDV ini mendapatkan tiket pulang pergi setiap tahun gitu. Jadi bisa liburan musim panas di Indonesia gitu. Itu udah di-cover sama pemerintah Kementerian Agama ini kayak gitu. Oh ya, satu lagi yang paling penting, TDV ini khusus studi teologi keislaman kayak gitu. Jadi khusus untuk teman-teman yang di bidang keagamaan, agama Islam gitu. Yang Kementerian Agama itu. Dan untuk beasiswa dari universitas lainnya itu bisa diakses mandiri sih dari universitas-universitas terkait gitu. Tapi kalau yang besar dan udah terkenal itu dua tadi, YTB dan TDV gitu. Itu sih. Nah, baik. Juga
Orang-orang ini penasaran, sesulit apa sih untuk mendapat beasiswa itu? Sesulit apa ya? Saya juga nggak tahu ya sesulit apa. Tapi teman-teman yang pasti, ketika teman-teman serius atau mempunyai cita-cita gitu ya, keinginan untuk mendapatkan beasiswa, teman-teman harus mengerjakannya dengan sungguh-sungguh gitu. Bahkan dari seleksi berkas itu kalau bisa jangan sampai ada yang kelewatan gitu. Misalnya foto diminta ukurannya sekian, tapi kita ternyata uploadnya yang ukurannya lebih kecil. Nah itu kan dari seleksi berkas udah tidak memuaskan duluan gitu kan oleh si pembuka beasiswanya gitu. Jadi bisa jadi kita udah gugur duluan di situ. Makanya kalau untuk teman-teman dari awal dari berkas itu udah disiapkan kayak gitu. Nggak terlalu sulit sih, tapi misalnya waktu tahun saya orang-orang dari Indonesia yang keterima sekitar 60-an, termasuk S1, S2, S3. Tapi tahun 2019 dan 2020 itu menurun kuotanya kayak gitu. Itu sih saya rasa semua beasiswa padat juga ya, tapi kalau dibandingkan dengan beasiswa pemerintah Korea, saya kebetulan juga pernah daftar, itu lebih ketat lagi beasiswa pemerintah Korea. Jadi mungkin kalau kesulitannya beasiswa YTB ini lebih longgar kali ya kalau dibandingkan dengan pemerintah Korea gitu, beasiswa pemerintah Korea. Itu sih pengalaman saya Hmm, gitu. baik, baik. Ini juga ada pertanyaan yang masuk dari Salva Dina. Sebentar, saya bacakan. Mohon izin bertanya, kakak dulu lulus S1 tahun berapa dan apakah kerja dulu atau langsung mendaftar beasiswa? Nah, ya terima kasih pertanyaannya. Izin menjawab ya. Eh, saya wisuda 2018 bulan Januari. Nah, saat itu juga bulan Februari itu saat dibukanya beasiswa ITB, saya kebetulan langsung daftar. Tapi karena prosesnya sangat panjang gitu ya, saya saat itu juga mendaftar pekerjaan gitu. Jadi sebenarnya sembari menunggu pengumuman beasiswa, saya alhamdulillahnya diberi kesempatan untuk bisa bekerja selama 5 bulan gitu. Itu Hmm, sih. baik, baik. Nah, Mm-mm. ini di kolom komentar ada salam dari PPI Konya. Iya. Mungkin bisa dijelaskan juga PPI itu bagaimana ya strukturalnya? Oh, PPI ini Iya. Perhimpunan Pelajar Indonesia. Jadi teman-teman nggak cuma di Turki ya, jadi bahkan ada Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia gitu kan. Ada PPI Dunia, ada PPI Negara kayak gitu, dan ini PPI-ko-nya. PPI-ko-nya itu sebuah kota di sini kayak gitu. Jadi memang perhimpunan pelajar ini strukturnya sudah sangat gimana ya, sudah berkembang gitu sehingga ada yang lingkupnya negara, ada yang lingkupnya kota gitu. PPI Turki nanti menaungi PPI-PPI wilayah lainnya. Di Turki sendiri sekarang sudah ada 13 PPI wilayah gitu, termasuk konya ini. Nah teman-teman, kalau misalnya teman-teman udah kepo-kepo nih sama universitas yang ingin dituju, teman-teman cari aja PPI wilayahnya gitu. Nah di situ biasanya lebih banyak informasi terkait universitasnya, eh, lebih dalam gitu. Biasanya kan PPI Turki cuma sekilas-sekilas aja atau nggak begitu mendalami suatu universitas di suatu kota gitu. Tapi kalau PPI wilayah, PPI kota, dia bisa memberikan informasi beasiswa yang lebih ataupun informasi tempat tinggal, akomodasi dan lain-lainnya kayak gitu. Nah, baik, baik. Menjawab nggak ya? Kalau kalau nggak Um, menjawab atau kurang puas di ini aja ya, kasih feedback gitu ya, biar saya bisa nambahin. ya, mungkin teman-teman yang audiens juga bisa memberi feedback kepada saya sebagai moderator ataupun ke Mbak Sulfa sebagai narasumber. Nah, tadi kan Mbak bilang PPI itu perhimpunan pelajar. Nah, berarti kita akan memiliki rasa persaudaraan sama pelajar yang ada di Turki ya. Iya, iya benar Nah, banget, keberadaan teman-teman PPI ini sangat membantu pelajar-pelajar yang ada di sini gitu ya. Ya sebagai tempat berkumpul karena kita kan jauh ya, diaspora gitu, jauh dari Indonesia ya, kita
seneng-senengnya di PPI gitu, susah-susahnya kalau minta bantuan ngerjain tugas atau sharing keilmuan akademik lainnya itu lewat PPI kayak gitu sih. Gitu. Nah, baik. Kemudian bagaimana sih rasanya tinggal jauh dari keluarga di Surabaya? Ngapun, tinggal ya saya di Surabaya. Oh, asal di Maksudnya Surabaya. ya saya dari Surabaya kebetulan Universitas Airlangga kan domisilinya di Surabaya. Nah, saya ulangi pertanyaannya, bagaimana sih rasanya pertama kali jauh dari keluarga di Indonesia? Indonesia. Rasanya kangen banget sih pasti ya. Kangen, tapi sebenarnya saya udah merantau sejak S1 kan. Jadi waktu di Turki sudah sedikit berpengalaman. Cuma bedanya ketika di Bogor kangen pencet-pencet HP gitu ya langsung dapat tiket gitu bisa pulang. Nah, kalau sekarang di Turki harus nabung dulu nih, rajin banget gitu kan supaya waktu musim panas bisa pulang kayak gitu. Mungkin kalau kita lagi kangen obatnya ya teman-teman yang ada di sini, teman-teman PPI gitu kan, kita ngumpul, masak-masak bareng di rumahnya siapa gitu kan, masak-masakan Indonesia gitu. Ya paling cuma kayak gitu aja gitu ya. Ngobatin kangennya. Ya tentu video call sama apa namanya? Telepon itu wajib ya buat teman-teman untuk tetap menjaga silaturahim sama orang tua di rumah gitu. Baik-baik. Kemudian eh, pergaulan di sana itu bagaimana? Apakah budayanya itu berbeda jauh dengan di Indonesia yang terkenal ramah, terus suka saling menyapa dan sebagainya? Kalau di sini ramah banget sih orangnya, di Turki ya. Di Turki orang-orangnya ramah banget. Jadi mereka punya budaya untuk saling saling apa ya, mendoakan gitu. Jadi eh, misalnya apa ya, mau makan, misalnya kita di restoran, disajikan makanan gitu sama sama apa namanya ya, sama sama pelayannya, dia akan bilang selamat menikmati kayak gitu. Nanti kalau misalnya udah selesai kita gantian yang doain mereka gitu ya. Apa ya, kalau di sini tuh elerini salak tangan-tangan sehat gitu. Jadi kalau di Indonesia kan letter luck-nya kayak gitu, tangan-tangan sehat gitu. Jadi kayak terima kasih atas makanan yang udah kamu beri kayak gitu. Misalnya di jalan juga kita juga saling menyapa merhaba gitu kan. Atau selamat pagi, selamat sore itu biasa banget di sini. Nah, kalau jadi ini termasuk negara yang sangat ramah ya, apalagi sekarang juga apa ya, keislamannya juga meningkat kayak gitu ya. Jadi mereka juga saling-saling mendoakan gitu. Apalagi kalau tahu kita berjilbab, ketahuan bareng sholat bareng di musola gitu, nanti mereka akan mendoakan semoga Allah mengabulkan kamu kayak gitu. Kayak gitu-gitu. Dan kalau misalnya budaya sosial, teman-teman di Turki ini termasuk orang yang suka bersosialisasi dan suka banget ngajak minum teh sambil ngobrol. Oh, itu bisa 2 jam, 3 jam gitu. Dan tapi gini, ya sekali lagi balik ke kita ya, namanya lingkungan kita sendiri yang membentuk gitu dan kita sendiri mau bergerak ke arah mana, tetap aja kita harus bisa memilah-milah. Yang party-party sampai pagi juga ada, yang main-main di masjid gitu juga ada, yang sangat apa ya, berkegiatan volunteering gitu, turun-turun kegiatan-kegigiatan sosial gitu juga ada. Jadi macam-macam gitu sih, sama kayak di Indonesia deh kayaknya. Hmm, baik-baik. Tadi juga ada satu statement yang saya suka itu saling mendoakan. Nah, kebetulan di kolom komentar ini banyak yang bilang doain beasiswa Turki gue keterima. Ya, Iya, semoga aja amin. ya, keterima. Amin, amin. Harus banyak Nah, doa sih. Saya juga nggak nyangka yang namanya daftar beasiswa itu memang seperti masuk ke lubang jarum, ya nggak sih? Lubangnya itu kecil banget, tapi kan yang daftar banyak gitu kan. Jadi emang harus banyak-banyak doa juga sih gitu. Apa namanya? Selain kita mempersiapkan diri kita ya, termasuk mempersiapkan TOEFL mungkin, IELTS kayak gitu dan berkas-berkas lainnya kayak gitu. Itu sih. nah, ya. Terus tadi di belakang Mbak bilang TOEFL IELTS di sana itu penggunaan bahasa Inggris apakah banyak menggunakan atau orang-orang di sana hanya bisa menggunakan bahasa Turki saja? Kalau di akademik, kalau di lingkungan akademik menggunakan bahasa Inggris di beberapa universitas itu sudah diterapkan.
Tapi ada juga beberapa universitas yang masih konvensional gitu. Jadi ya dosennya mau kita mengerjakan pakai bahasa Turki kayak gitu. Tapi jangan khawatir, kan kita udah difasilitasin buat buat les bahasa Turki tadi kayak gitu. Tapi kalau misalnya masyarakat secara umum mereka masih prefer bahasa Turki kayak gitu. Kecuali di daerah wisata ya. Kalau di daerah wisata tentu mereka beberapa sudah banyak bisa menggunakan bahasa Inggris gitu. Baik-baik. Untuk penunjuk jalan itu juga menggunakan bahasa Turki atau ada transliterasinya dalam bahasa? Dua bahasa, iya ada. Iya, dua bahasa. Nah, baik-baik. Kemudian kita bilang transportasi dan wisata nih. Eh, biaya hidup di Turki itu semahal apa sih dibanding di Indonesia? Semahal apa ya? Kalau dengan Bogor saya kira sama. Bogor sama Surabaya sama nggak kira-kira? Kurang lebih sama. Iya, mungkin sama seperti di Jakarta juga sama. Gitu. Sekitar, aduh aku ini sih, saya agak sulit sih kalau konversikan ke uang ya. Tapi kalau mahasiswa kita dapat beasiswa dan bisa tinggal di asrama itu sangat menghemat sekali gitu. Karena biaya asrama itu sudah termasuk biaya 2 kali makan pagi sama makan malam. Kayak gitu. Jadi itu menghemat banget gitu. Dan untuk transportasi sangat mudah dan jadi kita itu sudah memakai kartu pintar. Jadi kalau kita misalnya dalam 1 jam atau 2 jam berpindah-pindah transportasi pun nggak ketarik lagi gitu. Karena masih dalam transfer itu pindah kan, maksudnya masih transit itu kita nggak diambil biaya. Jadi kira-kira 1 kali naik transportasi itu 3 lira gitu. Jadi mungkin kalau sekali berangkat, sekali pulang kuliah bisa 6 lira gitu. Kalau nggak pergi kemana-mana ya gitu. Balik lagi sih ke gaya hidup masing-masing gitu. Sama kok, sama kayak di Indo. Nah, baik. Tadi kan cerita tentang transit-transit. Nah, di sana itu wisatanya itu banyak nggak sih? Kan yang namanya anak muda, terus sekolah, kuliah gitu. Terus jenuh, sumpah, suntuk, pengen sekali-sekali jalan. Itu banyak nggak alternatif wisata? Banyak banget teman-teman. Kayak teman-teman kalau di Surabaya ya, aku nggak tahu sih, nggak kenal Surabaya soalnya belum pernah ke Surabaya. Mohon maaf nih, mungkin teman-teman wisata dalam kota juga ada. Kalau yang jiwanya traveling juga langsung aja main ke kota sebelah gitu kan. Itu sangat mudah banget buat kita jalan-jalan ke sana kayak gitu. Dan apalagi wilayahnya kan nggak seluas Indonesia ya. Kita bisa nih ditempuh pakai rata-rata kalau pesawat 1 jam sih dari Istanbul. Misalnya ke kota mana gitu. Dan kalau misalnya naik bus bervariasi kayak gitu, misalnya bervariasi. Dan kalau buat mahasiswa saya rasa masih cukup di kantong mahasiswa ya, kalau misalnya kita rajin menabung gitu ya, nggak ngehedon terus tiap hari gitu ya, kita bisa pasti ngeluangin dalam 1 bulan itu kita bisa jalan-jalan kemana gitu. Itu Bagus, sih. bagus. Nah, Dan di baik, sini baik. sebenarnya juga kalau misalnya kita nggak mau keluar kota, jadi Turki itu di setiap kotanya punya konsep gimana ya, taman terbuka yang gratis didatengin oleh siapa aja. Itu sih enaknya. Jadi ketika kita bosan di rumah atau di kamar atau di asrama gitu ya, kita bisa duduk aja di taman yang ada di mana-mana, itu ada taman gitu dan gratis. Kita bisa piknik di situ gitu. Beda kayak di Indonesia, ini sebenarnya bedanya. Kalau di Indonesia itu taman-taman kayak gini, lapangan terbuka, itu kadang tuh masih berbayar gitu kan. Nah itu sih, nah di sini teman-teman bisa rekreasi gratisnya kayak gitu. Jadi duduk-duduk aja di taman bareng sama teman-teman yang lain gitu. Itu juga udah termasuk rekreasi sih buat kita. Nah, baik-baik. Tadi juga cerita tentang jalan-jalan nih. Nah, kalau boleh tahu bagaimana ya penanganan tentang COVID-19 di Turki khususnya? Kan di COVID Indonesia sekarang. masih belum membaik. Jadi
untuk Iya, jalan-jalan itu sedikit membuat was-was. iya, betul, betul. Di sini juga alhamdulillahnya vaksin udah mulai diterapkan, maksudnya vaksin udah mulai masuk, tapi di sini yang mendapatkan vaksin itu ada aturannya gitu, dari orang yang usianya lanjut, terus tenaga kesehatan dulu gitu. Jadi kalau saya sendiri belum dapat vaksin di sini sebenarnya kayak gitu. Nah, kalau dari aturan pemerintahnya sendiri, sejak dikabarkan bahwa COVID itu masuk ke Turki, langsung diliburkan semua sekolah. Mahasiswa yang ada di luar kota suruh balik kampung semuanya. Kayak gitu. Jadi sampai segitunya, dan adaptasinya sekitar 2 minggu waktu itu, akhirnya pendidikan semuanya dilakukan online. Dan aturan sangat sangat dibatasi ini ya, kita untuk keluar rumah saat terjadi dulu, kita nggak boleh keluar rumah selama 2 bulan. Ingat banget itu. Jadi termasuk hari raya itu kita ya di rumah gitu, di asrama, nggak bisa kemana-mana kayak gitu. Nah, kemarin setelah summer, jadi setelah bulan Juni ya, Juni itu sudah mulai agak longgar karena katanya virus itu penyebarannya lebih sedikit ketika musim panas gitu. Nah, ketika masuk musim dingin bulan November itu dimulai lagi nih lockdown berkala. Jadi akhir pekan kita lockdown, nggak boleh keluar rumah kayak gitu. Dan anak-anak, dan hari-hari biasa waktu weekday gitu ya, anak-anak di bawah 18 tahun atau 20 tahun ya, 20 tahun, di bawah 20 tahun nggak boleh keluar rumah, dan lansia di atas 60 tahun nggak boleh keluar rumah. Jadi memang yang dirasa punya stamina yang bagus itu yang boleh beraktivitas kerja seperti biasa. Dan itu pun kita untuk universitas dan sekolah masih ditutup gitu sampai sekarang. Gitu. Itu sih. Nah, kalau mau sekarang emang kondisinya kayak gini ya, kita nggak bisa pergi-pergi jauh kemana-mana. Ya itu, kita masih menunggu kabar selanjutnya, apakah nanti universitas akan dibuka. Kebetulan ini kan mau semester baru ya, nah kita lagi nunggu nih keputusannya bakalan dibuka atau enggak universitasnya gitu. Tapi untuk sekolah-sekolah di beberapa daerah untuk SD SMP udah mulai dibuka. Nah, tapi bukan lucunya, istimewanya di Istanbul itu untuk turis masih bisa datang sebenarnya, datang aja. Kalau teman-teman mau datang, tapi ya itu beresiko sebenarnya gitu. Itu sih. Tapi protokol kesehatan di mana-mana orang-orang tertib untuk memakai masker. Terus orang-orang juga tidak keluar setelah jam 9 malam gitu. Jadi memang sangat tenang ketika udah jam 8 malam itu udah orang-orang bergegas pulang ke rumahnya masing-masing, dan ya toko-toko tutup, terus semuanya tenang hening kayak gitu sampai nanti besok paginya baru orang mulai berangkat kerja lagi gitu sih. Nah, baik-baik. Tadi di kalimat terakhirnya Mbak Zulfa ada kerja. Nah, ini berkaitan dengan studi. Setelah kita Mm-mm. studi di Turki, kemudian ingin bekerja di sana itu bagaimana ya prospeknya? Kerja di Turki ya, Iya. kerja di Turki kesempatannya sama, maksudnya kesempatannya terbuka gitu. Bahkan alumni-alumni kita yang sudah itu ada yang jadi pilot Turkish Airlines, ada yang jadi dokter juga di sini gitu kan, ada yang jadi dosen juga di sini gitu, ada yang jadi karyawan di perusahaan swasta ada juga gitu. Jadi sebenarnya kesempatannya sama, terbuka kayak gitu. Walaupun mungkin eh, pasti ada lah ya bedanya gitu ya, karena kita orang asing, kita harus memenuhi beberapa kualifikasi yang lebih gitu dari teman-teman Turki lainnya kayak gitu. Itu sih. Tapi bisa, kalau mau berkarir di Turki itu bisa, karena contohnya alumni-alumni kita udah ada gitu, udah ada di sana. Itu sih. Untuk pendapatan di sana, apakah lebih tinggi atau sama dengan di Indonesia? Wah, Kira-kira. ini ngomongin kurs ya. Masalahnya ini, iya, Turki ini lagi sedang sedang beranjak sedang kondisi inflasi beberapa saat yang lalu, dan eh, coba, tapi sekarang udah sampai angka 2000 lagi. Beberapa saat yang lalu pernah sampai 1600. Satu lira itu 1600 rupiah dulu gitu ya. Pernah satu lira itu 3000 rupiah gitu kan. Pernah juga 5000 rupiah. Nah, kondisi-kondisi seperti ini nih yang saya jadi nggak berani bilang kalau eh,
besaran di mana nih, di Indo apa di Turki gitu. Tapi sejauh ini kita masih bisa hidup dengan tercukupi gitu sebagai mahasiswa di sini dengan beasiswa yang diberikan oleh pemerintah gitu sih. Baik-baik. Ini saya ingin kembali Bisa melanjutkan ngebandingin, mohon pertanyaan. maaf ya. eh, Pertanyaan dari teman-teman. Ini ada banyak yang masuk. Saya pilih yang paling menarik menurut saya yang belum ada di diskusi sebelumnya. Nah ini. Apakah PPI Turki menyediakan fasilitas untuk mahasiswa yang ingin mencari tempat tinggal, mengurus ikamet? Nah, apakah memfasilitasi? Jadi teman-teman PPI Turki di sini apa ya, perannya sebagai apa ya, yang membantu, mendampingi gitu. Jadi pasti akan didampingi, tapi kalau memfasilitasi, menyediakan fasilitas itu enggak sih. Tapi akan mendampingi setiap teman-teman yang akan mengurus perihal-perihal satu dan lain halnya ini terkait pendaftaran pemerintah. Pendaftaran apa namanya? Izin tinggal gitu. Pasti akan didampingi. Ini bentuk memfasilitasi bukan ya, melayani. Fasilitas. Ya mungkin sama kali ya. Iya. Ya, intinya saling membantu ketika ada Iya, kebutuhan. membantu. Tapi kalau misalnya ini urusin gitu, enggak, kita nggak bisa kayak gitu. Kita kan sama-sama pelajar gitu. Jadi kita di sini sama-sama saling, kalau minta bantuan pasti akan dibantu gitu. Baik, Gitu. baik. Jadi kita bukan penyedia jasa ya PPI Turki. Kita sama-sama bantu pasti. Gitu. Saya cari pertanyaan lagi yang menarik. Nah, Kak, mohon izin bertanya, apakah bisa kalau kita pelajar dari Indonesia bila bekerja seperti magang? Maksudnya gimana nih? Mungkin Exchange atau eh, apa ya? S2 Ini di mungkin sini atau pendidikan di sini sambil bekerja part time atau gimana nih? ya, mungkin dari bahasanya itu kerja part time. Ya, Part bagaimana time. apakah bisa atau tidak bisa? Kalau part time bisa banget kayak gitu. Tapi kalau part time itu di sini, kalau misalnya saya nih beasiswa, beberapa beasiswa itu tidak mengizinkan mahasiswanya untuk bekerja part time. Jadi ketika saya mau part time, saya tidak akan diberikan apa namanya ya, asuransi tenaga kerja, saya tidak akan dapat gitu. Dan dalam artian mungkin saya pekerja ilegal gitu. Kalau misalnya itu di sebuah perusahaan yang resmi ya, kayak gitu. Tapi teman-teman bisa juga nih jadi apa namanya? Kalau di Indonesia itu ngajar les. Nah, kadang ada tuh beberapa orang yang pengen, orang Turki yang pengen belajar bahasa Inggris. Nah, kita bisa tuh di situ ambil job-job di situ tuh bisa. Atau bahkan teman-teman kalau mau yang part time seperti kerja-kerja di restoran kayak gitu bisa juga, tapi nggak ada asuransi tenaga kerjanya. Bisa sih, jadi jawabannya bisa atau enggak bisa kalau part time gitu. Atau pekerjaan lain-lainnya. Iya, ada juga sih yang jadi translator gitu. Macam-macam bisa dikerjakan. Sepertinya sudah jelas dan sangat terjawab dengan baik. Saya lanjutkan ke pertanyaan yang lain. Oh, ada yang menarik lagi satu, kerja apa? Mahasiswa di Turki. Karena Istanbul itu sebagai destinasi wisata terbesar juga ya. Jadi teman-teman mahasiswa itu suka jadi guide. Jadi nanti kalau ada tamu dari Indonesia yang ingin nge-guide, nah di situ tuh juga bisa jadi bisnisnya di situ gitu. Gitu. Teman-teman kalau punya otak bisnis, wah itu terbuka sekali gitu. Jadi nggak perlu magang di tempat orang gitu ya, bikin aja bisnis sendiri. Nah, boleh. Ini juga ada pertanyaan yang mendasar tapi berkali-kali ditanyakan. Iya, berkali-kali ya. Mungkin bisa di-share nih tips trik bisa lolos beasiswa di Turki. Tipsnya ya, ini berarti saya disclaimer dulu, ini sesuai dengan pengalaman saya gitu ya, dan beberapa sharing di antara teman-teman yang lain. Tipsnya yang pertama,
seriusin yang udah dimulai ini kayak gitu. Teman-teman persiapkan berkas administrasi sebaik-baiknya dan selengkap-lengkapnya kayak gitu. Termasuk kalau di Turki itu minta ijazahnya ditranslate dalam bahasa Inggris atau Turki. Jangan upload dokumen dalam bentuk bahasa Indonesia. Oh, itu udah pasti udah gugur duluan di awal gitu kan, kalau misalnya kita udah nggak sesuai dengan persyaratan kayak gitu. Itu contohnya. Dan selengkap-lengkapnya. Jadi apa yang diminta oleh universitas atau pihak beasiswa itu kita berikan. Misalnya dia minta paspor, ya kita jangan beri KTP aja gitu, tapi kita kasih paspor kayak gitu. Terus dia minta transkrip, ya kita cantumkan transkrip kita, jangan cuma ijazah aja gitu. Mereka minta TOEFL, mereka misalnya opsional. Kalau opsional itu bisa misalnya di YTB, oh ya FYI, YTB tidak mewajibkan untuk upload ini language proficiency gitu, sertifikat bahasa itu nggak wajib karena di sini nanti kita belajar bahasa Turki bareng-bareng gitu. Nah terus yang kedua, buat teman-teman yang S2 dan S3 siapkan proposal penelitiannya itu, dan biasanya akan ditanya gimana ya, dan yang paling penting itu gini, kesesuaian minat kita dengan spesifikasi bidang kita dan jurusan yang ada di Turki, atau Turki bisa memberi apa sih buat mewujudkan cita-cita kita gitu. Nah itu harus dibahas juga dalam motivation letter kayak gitu. Jadi sebenarnya kita ya dari Turki aku berharap aku bisa seperti ini, mendapatkan ilmu seperti ini. Nah itu harus dituliskan kayak gitu. Terus itu dari apa namanya ya, motivation letter ya. Nah untuk yang S2 S3 disiapkan juga plan risetnya itu gitu. Itu sih. Apalagi ya, mungkin sambil ini ya masuk pertanyaan ya. Apalagi ya tips lolos beasiswa Turki itu sih, diseriusin apa yang udah dimulai ya teman-teman gitu. Untuk beasiswa sendiri, apakah melihat kita dari misalnya perguruan tinggi dengan akreditasi A, akreditasi B, atau perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, atau dari Indonesia Barat, Tengah, atau Timur, atau disamaratakan pokoknya dari Indonesia seperti itu? Disamaratakan dari Indonesia. Jadi teman-teman yang bisa bersaing, maksudnya kita sama-sama bersaing semua kayak gitu. Karena pada kenyataannya yang saya temui di Turki ini, teman-temannya sangat beragam gitu ya. Dari Sulawesi ada, dari Kalimantan ada, Sumatera ada, Jawa ada gitu ya. Jadi nggak menutup ini sih per daerah gitu, enggak. Dan itu sangat objektif sekali, tergantung kitanya gitu. Maksudnya mereka melihat kita secara objektif kayak gitu sih. Dan macam-macam juga, ada yang dari karena SMA-nya ada yang dari pondok pesantren juga diterima gitu. Jadi enggak melulu SMA 1 yang keterima terus gitu, enggak. Jadi emang sangat bersaing, dan kalau teman-teman mampu pasti bisa gitu. Dan universitas swasta negeri itu nggak dipandang sih kalau di sini. Nanti yang bakalan dikulik lebih lanjut sama interviewernya di sini itu tentang itu tadi, keterkaitan studi kita dengan cita-cita kita nanti ketika balik ke Indonesia, dan Turki ini bisa memfasilitasi apa loh gitu buat kita gitu. Itu sih nanti kaitkan aja teman-teman sama hal itu gitu. Bidang kita, terus apa tadi, kebermanfaatan bidang kita untuk Indonesia, terus keterkaitan Turki ini berkaitan apa gitu dengan bidang kita. Nah itu sih yang harus kita bahas. Nah, kemudian di Turki sendiri kan ada banyak universitas. Apakah semua universitas itu bisa kita daftarkan atau hanya beberapa universitas tertentu saja yang menerima mahasiswa internasional? Seperti itu. Semuanya bisa. Semuanya bisa kita daftarkan, kita bisa kunjungi websitenya masing-masing, di sana pasti ada admission ya, ada jalur penerimaannya sendiri. Dan tapi kalau untuk YTB dan TDV itu mereka sudah punya list universitasnya sendiri kayak gitu. Jadi kita bisa lihat di website TDV sama YTB-nya, di situ pasti ada list univ-univ yang bisa
kita tuju kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita mau datang jalur mandiri, semua univ bisa, semua univ terbuka gitu. Baik-baik. Untuk universitas dengan peringkat dunia, apakah di Turki ada banyak? Sekedar informasi, Universitas Airlangga itu ada di peringkat 521 hingga 530 di dunia. Jadi kalau bisa arahan dari pihak rektor itu kalau ingin melanjutkan studi itu di tempat yang lebih tinggi. Oh Ya. gitu ya. Wah, yang ini aku nggak hafal terus terang. Tapi kalau ditanya yang paling bagus di Turki apa, yang peringkatnya paling tinggi itu Middle East Technic University di Ankara itu, sama Istanbul University. Nah itu nanti teman-teman kalau peringkat saya belum ngecek sih terus terang gitu. Nanti teman-teman bisa cek sendiri ya gitu. Middle East Technic University gitu. Baik-baik. Ini juga ada banyak yang masuk. Nah, saya cari nah ini, Kak mau bertanya, Kak, kalau kuliah di Turki S1 tetap pakai skripsi kah? Oh, beda-beda. Iya, ini yang unik ya. Kalau kita di Indo pasti pakai skripsi kayak gitu. Kalau di sini beda-beda tergantung universitasnya. Jadi ada yang bentuknya itu magang, habis itu kita bikin laporan akhirnya. Ada juga teman-teman yang cuma ujian aja, ujian final, ujian final gitu ya di akhir. Ada juga yang pakai skripsi, itu ada gitu. Jadi emang beragam. Jadi kita perlu ngulik lebih lanjut sih, tergantung universitas dan jurusannya sendiri bahkan gitu. Itu sangat beragam di sini. Terima kasih pertanyaannya. Jadi sangat berbeda ya. Kalau di Indonesia pasti semuanya Pasti skripsi. skripsi Iya. juga. Mungkin teman-teman di sini yang nonton juga mungkin masih kan semester baru, udah pada mikirin proposal skripsi, tetap semangat. Ya. Iya. Nah, terus untuk di sana gelarnya ketika kembali ke Indonesia apakah perlu penyetaraan atau bisa langsung digunakan? Begitu saja. Ada beberapa, mungkin kalau di universitas gimana? Di jurusan tersebut belum pernah ada orang Indonesia yang lulus dari jurusan tersebut, itu perlu penyetaraan. Tapi kalau misalnya jurusan kalau HI udah banyak banget gitu, jadi nggak perlu penyetaraan. Pertanian juga udah banyak. Di sini udah hampir semuanya ada. Kedokteran juga udah ada. Tapi kalau kedokteran ini spesial ya. Kalau misalnya ambil profesi di Turki, ketika nanti mau harus profesi lagi dan penyetaraan intinya kalau kedokteran. Kalau kedokteran itu spesial gitu. Harus penyetaraan lagi gitu kalau kedokteran. Tapi kalau yang lain, kalau misalnya udah ada alumni yang pernah lulus, itu bisa langsung dipakai. Gitu. Setahu saya seperti itu. Nanti kalau ada yang maksudnya kalau ada informasi yang salah, teman-teman yang lainnya bisa cek lagi. Gitu. Baik-baik. Kemudian mungkin ini ada satu pertanyaan terakhir sebelum kita menutup kegiatan pada malam hari ini. Apa ya yang benar-benar nah ini mungkin ini yang paling menarik tentang diri kakak sendiri. Kak, dijelaskan pengalaman kakak ketika dapat email dari YTB untuk melanjutkan. Itu perasaannya itu seperti apa? Kalau berbicara tentang emosi itu kan seneng banget. Iya. Iya, yang pasti senang banget ya dan bersyukur. Karena memang melanjutkan S2 itu menjadi cita-cita saya gitu ya. Jadi tentunya senang banget gitu. Karena sebelumnya sebenarnya saya itu nggak cuma daftar YTB aja gitu. Tapi saya itu saat itu juga daftar beasiswa Korea, pemerintah Korea, dan beasiswa pemerintah Polandia. Nah, yang drama itu emang yang Korea ini selisih 1 hari berkasnya nyampe ke univ sana, dan saat menerima email itu berkas Anda sudah tiba tapi terlambat. Jadi berkas ini akan dimusnahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Wah, itu kan sedih banget ya. Sedih banget. Ya udah deh gitu kan. Akhirnya ya udah pasrah aja. Terus yang
Polandia ini juga ada drama gitu ya, karena ada berkas yang nggak bisa terupload. Nah, jadi ketika dapat kabar beasiswa YTB ini diterima, pastinya seneng banget gitu, karena yang kemarin-kemarin luka-luka yang lalu itu tertutupi gitu. Itu sih kayak gitu. Dan ya bersyukur, sangat bersyukur gitu, berarti ini akhirnya akan menjadi amanah buat saya sendiri gitu ya, amanah untuk menyelesaikan pendidikan, dan nantinya juga saya akan harus mempertanggungjawabkan gelar dan studi saya gitu ya, yang tentunya lewat pengabdian di Indonesia. Gitu sih harapannya. Nah, baik, baik. Nah, ini terakhir dari saya, apa sih rencana dan harapan kakak secara pribadi ataupun PPI Turki ke depannya yang bisa Gitu dilakukan ya. untuk kebaikan bersama? Harapannya teman-teman gitu ya, saya sangat berharap juga untuk teman-teman yang lainnya, eh, apa namanya, bermimpilah terus gitu, karena mimpi dari setiap teman-teman ini yang akan membangun Indonesia ke depannya. Kayak gitu, apapun profesi teman-teman gitu ya, pasti akan berguna untuk negara kita gitu, karena kita nanti juga akan pulang ke Indonesia dan kita yang akan membangun Indonesia. Apapun bidangnya ya, nggak terspesifik apapun kayak gitu. Yang pasti kita jadilah jadilah yang terbaik di bidang itu gitu, sehingga kita nanti bisa memberikan yang terbaik juga untuk Indonesia. Itu sih Baik. harapan kita. Ini apakah ada take home notes yang bisa disampaikan sebelum menutup acara malam? Iya. Apa ya? Pesan saya cuma satu, sempurnakan ikhtiar untuk cita-cita teman-teman. Gitu. Disempurnakan ikhtiarnya. Ikhtiar kan nggak cuma ini ya, ngeplannya itu bahkan bisa sampai rigid gitu. Kalau bisa sampai yang seperti itu. Jadi disempurnakan, diusahakan yang sebaik-baiknya buat cita-cita teman-teman. Karena itu buat teman-teman sendiri kayak gitu. Itu sih, sempurnakan ikhtiar teman-teman gitu. Baik. Itu aja. Uh, Mohon maaf. Tak terasa juga sudah hampir 1 jam pertemuan kita di malam hari ini. Kami memohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Kalau misalnya ada pertanyaan, disampaikan langsung ke Mbak, apakah bisa? Oh, boleh. Instagram ya, Instagram aku Zulfa. Susah ya? Atau aku tulis ya? Ya, mungkin bisa diketik. Eh, karena kolom Q&A ini sebenarnya banyak sekali pertanyaan. Ada satu anak itu Iya. tanya 2 hingga 3 kali, tapi karena pertanyaannya tadi sudah sepertinya dijelaskan, mungkin dia agak terlambat datang. Iya, Nah, atau boleh langsung ke akun Instagram saya, atau juga lewat teman-teman di PPI Turki ini sendiri gitu. Gitu. Atau ya, teman-teman kalau mau kepoin PPI kota-kota di Turki, boleh kayak gitu. Di situ nanti teman-teman lainnya juga akan berusaha jawab sebaik-baiknya. ya. Itu sih. Terima kasih sharingnya ya. Terima kasih. Saya juga mengingatkan sebenarnya kegiatan PPI Talks ini sebuah rangkaian acara. Kita juga akan mengundang PPI dari berbagai negara, tujuannya supaya teman-teman dari Universitas Erlangga ataupun seluruh mahasiswa di Indonesia punya pengalaman internasional, bisa langsung ngobrol, Hmm. menjalin silaturahim dengan senior-senior kita. Dan semoga saudara-saudara di Turki termasuk Mbak bisa segera menyelesaikan studi dengan baik, dengan hasil yang memuaskan, terus juga kembali ke Indonesia ya. Dan uh, di era pandemi ini kita mampu diberi perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jangan lupa terapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan jaga jarak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Turki ya, insya Allah. Terima kasih. Semangat. Iya, terima kasih banyak atas kesempatannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.